Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu reviewer. Pada hari ini saya akan mempresentasikan pengabdian yang kami lakukan yang berjudul pemanfaatan sistem informasi kalender tanam terpadu bagi petani sawah tada hujan. Itu di Nagari Parambahan, Kecamatan Limakaum, Kabupaten Tanah Datar. Di sini saya sendiri Dila Anggraina sebagai ketua pengabdian, sedangkan anggota saya ada Ibu Lelaturahmi dan Bapak Dian Aditya Arif. Permasalahan kenapa kami mengambil, Nagari Parambahan sebagai, tempat lokasi pengabdian kami, yang pertama karena Nagari Parambahan itu salah satu nagari yang memiliki, petani, sawah tada hujan yang lebih mayoritas. Kemudian selain itu berdasarkan hasil dari penelitian Saputra, 2018 disebutkan bahwa Nagari Parambahan ini dia memiliki produktivitas yang sangat rendah, terutama produktivitas sawah tada hujannya dibandingkan dengan rata-rata hasil produktivitas yang ada di Kabupaten Tanah Datar. Eee, permasalahan ini, terjadi itu karena disebabkan curah hujan yang menjadi sumber air utama bagi sawah tada hujan itu mengalami, penurunan. Kemudian selain karena, eee, Nagari Parambahan sebagai, sawah tada hujan yang mayoritas, kemudian hasil penelitian yang menunjukkan bahwa Nagari Parambahan memiliki produktivitas yang rendah, eee, kami juga melihat bahwa pengetahuan petani sawah tada hujan ini terkait dengan kondisi iklim Kabupaten 50 Kota, khususnya Kecamatan Limakaum itu, sangat rendah. Hal ini, dapat kita lihat ketika waktu tanam yang ditentukan, oleh awal musim hujan itu terutama. Nah, itu sering petani mengalami kesalahan dalam memprediksinya, sehingga ketika, melakukan penanaman awal waktu tanam, ternyata, yang diperkirakan hujan misalnya bulan, eee, Agustus atau September, ternyata di bulan itu terjadi kekeringan. Nah, selain rendahnya pengetahuan petani mengenai kondisi iklim di Kecamatan Limakaun, kita juga melihat bahwa si petani sawah tada hujan ini juga memiliki kemampuan yang rendah dalam menyusut kalender tanam. Nah, sebenarnya apa itu kalender tanam itu sendiri petani juga belum tahu, Bapak Ibu. Jadi, petani hanya tahu melakukan aktivitas pertanian berdasarkan insting yang sudah ada saja. Padahal ketika, si petani bisa menyusun kalender tanam, nah di dalam kalender tanam itu bisa kita susun kapan pelaksanaan aktivitas pertanian, tetapi berdasarkan kepada kondisi iklim. Nah, ini yang menjadi permasalahan di Nagari Parambahan itu sendiri. Nah, solusi untuk mengatasi permasalahan sawah tada hujan yang sedang, digarap oleh petani di sana, di Nagari Parambahan itu, yaitu dapat diatasi dengan cara meningkatkan pengetahuan petani mengenai segi iklimnya. Jadi, petani diberikan informasi mengenai Kecamatan Limakaum itu sebenarnya kondisi iklimnya seperti apa. Kemudian yang kedua itu kita juga memberikan solusi bahwa si petani harus memiliki kemampuan dalam menyusun kalender tanam. Jadi, aktivitas pertanian yang dilakukan oleh petani itu sendiri itu tergambar di dalam sebuah kalender. Mirip dengan kalender biasa, namun ini khusus untuk pertanian sehingga kita sebutnya dengan kalender tanam. Jadi, kapan petani eee dapat apa, menentukan kapan tanam yang tepat, kemudian jenis komoditas apa yang cocok untuk ditanam dengan kondisi iklim seperti ini, itu udah tergambar di dalam kalender tanam. Diharapkan dengan adanya solusi ini, petani memiliki kemampuan dalam menggunakan, sistem kalender tanam terpadu ini, maka petani dalam mengolah sawah tada hujannya itu dapat optimal. Nah, metode pelaksanaan untuk, solusi di atas, itu pertama kami diskusi dulu dengan wali negari serta ketua kelompok tani sawah tada hujan untuk menentukan kapan kira-kira waktu dan lokasi yang tepat untuk kami bisa turun ke lapangan. Kemudian, dalam pelaksanaannya itu kami memberikan workshop, itu workshop di sini untuk meningkatkan, pengetahuan petani sawah tada hujan itu terkait dengan iklim dan pertanian yang cocok di Kabupaten Tanah Datar, khususnya di Kecamatan Limakaum.
Jadi materi yang akan kami sampaikan di sini mengenai iklim, kemudian dengan sudah mengetahui iklim di sana itu seperti apa, maka diharapkan, ada informasi tambahan bagi petani mengenai komoditas apa saja yang cocok ditanam. Nah, selain workshop, kita juga memberikan pelatihan kepada petani mengenai pemanfaatan sistem kalender tanam terpadu. Nah, sistem kalender tanam terpadu yang kami manfaatkan dalam pengabdian ini adalah sistem kalender tanam terpadu yang sudah disusun oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Ini, itu bisa dilihat dari versi Android-nya. Jadi petani bisa menggunakan HP saja dalam melihat sistem kalender tanam atau petani juga bisa, melihatnya dengan versi website. Nah, di sini kami mencoba untuk memberikan arahan, agar, petani memiliki keterampilan atau kemampuan mengakses serta memanfaatkan sistem kalender tanam ini. Nah, pelaksanaan kegiatan jadi, dalam kegiatan ini kegiatan dibuka oleh Wali Nagari Parambahan itu sendiri, kemudian kami berikan workshop, mengenai iklim dan pertanian. Nah, hasil dari workshop ini dapat kami simpulkan bahwa, dalam klasifikasi menggunakan iklim Oldeman, itu diketahui bahwa Kecamatan Limakaum, Nagari Parambahan ini, letaknya di Kecamatan Limakaum ya Bapak Ibu. Jadi Kecamatan Limakaum ini memiliki tipe yang mengalami perubahan mulai dari tahun 1910 sampai 2015. Jadi kalau kita lihat rentang waktunya, awalnya di Kecamatan Limakaum itu memiliki tipe, E1. E1 ini sangat kering, kemudian kering di D1 tahun 1977 dan kembali di tahun hingga 2015 itu mengalami, tipe iklim E2 atau yang sangat kering. Jadi dia mengalami perubahan sangat kering, kering, dan sangat kering lagi. Ini berdasarkan hasil penelitian. Kemudian, berdasarkan peta prediksi resiko kekeringan. Nah, prediksi resiko kekeringan ini bisa kita lihat di dalam aplikasi, di sistem kalender tanam terpadu, yaitu diketahui bahwa Kecamatan Limakaum ini memiliki resiko kekeringan yang rendah sebenarnya. Ini khusus pada tahun 2022. Jadi memang kelihatan terjadi perubahan. Padahal pada hingga tahun 2015 dia memiliki tipe iklim yang sangat kering. Namun pada tahun 2022 dia prediksinya risiko kekeringan itu sangat rendah. Kemudian, selain informasi yang di atas, kita juga memberikan mengenai komoditas yang cocok. Nah, karena, ini adalah sawah tada hujan, sawah tada hujan ini sangat mengharapkan hujan dan sepertinya, karakter dari, curah hujan di 5 kaum itu, berubah-ubah, maka kami lebih menganjurkan supaya petani dapat menanam tanaman yang, tidak membutuhkan air yang banyak. Jadi misalnya di sini bisa menanam tanaman jagung, singkong, ubi jalar, atau kacang-kacangan. Ini berfungsi untuk mencegah, risiko kegagalan panen. Nah, kemudian, selanjutnya diberikanlah pelatihan pengguna sistem kalender tanam terpadu, awalnya ini di versi aplikasi Android. Tetapi pada saat kami melakukan kegiatan ternyata, versi Android-nya itu tiba-tiba mengalami maintenance. Jadi kami tidak bisa akses, sehingga kami mengalihkannya fokus kepada versi website. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu, versi aplikasi Android dengan versi website itu sama sebenarnya. Hanya saja kalau di aplikasi Android waktu itu kami sudah pernah mencoba sebelum ke lapangan itu lebih simpel karena dia udah berupa aplikasi, kalau website ya tampilannya itu seperti terlihat agak lebih ribet. Jadi ketika, versi website ini kami ambil di website Katam, .info dengan tampilannya seperti ini. Jadi ketika kita akses pertama kali di sini kita akan menemukan menu utama, di dalamnya itu ada kalender tanam, standing crop, pupuk, alsita dan pakan ternak, dampak perubahan iklim, kekeringan, dan pertanian. Semua 6 informasi ini nanti akan ada di kalender tanam terpadu tadi. Jadi, di dalam sistem informasi ini, di sini kita juga bisa tahu kira-kira pupuk dan varietas apa yang bisa digunakan oleh petani, kemudian bagaimana pakan ternaknya, atau informasi mengenai apakah sedang ada perubahan iklim atau apa dampak perubahan iklim terhadap komoditi tertentu atau bagaimana resiko kekeringan di daerah ini. Nah, itu bisa kita akses di sini.
Nah, cuman, karena kami lebih fokus terhadap tujuan kami, yaitu adalah kemampuan si petani dalam menggunakan, memanfaatkan sistem kalender tanam, maka di sini kami fokus kepada sistem kalender tanam khususnya untuk komoditi, padi, dan palawija. Nah, seperti yang tampil di layar bahwa di sini itu ada menu, ada kalender tanam, sampai ke dampak perubahan iklim, kemudian di bawahnya itu kalau misalnya kita klik kalender tanam, kan keluar ada peta interaktif. Nah, di sini karena jaringan atau masalah yang lain, kita tidak bisa akses, tetapi kita bisa mencetaknya berupa PDF. Jadi di sini ada data yang bisa kita cetak. Nah, berdasarkan dari, data ini kami sudah, preteli bahwa ternyata potensi tanam padi itu di 5 kaum itu untuk tahun, 2022 itu dimulai dari, kita bermain dengan dasarian. Jadi awal waktu tanamnya itu misalnya Desember, dasarian 2, dasarian 3 dengan luasnya berapa, awal waktu tanamnya untuk beda kapan, kemudian untuk, eee musim ini juga kapan, jadi di sini dijelaskan waktu tanamnya. Kemudian untuk potensi tanaman palawija juga. Jadi ini juga diinformasikan mengenai Kecamatan Lima Kaum, apakah dia tanam pertama itu apakah dia padi atau nanti apa. Cuman untuk yang, versi Oktober 2021 hingga Maret di sini disarankan itu tanam pertama adalah padi, kemudian pada tanam kedua itu diberakan, kemudian pada tanam pertama untuk bulan April sampai September 2022 itu adalah padi. Nah, ini adalah kalender tanam yang disarankan oleh, eee, Balai Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Nah, penyusunan kalender tanam yang sudah disusun ini mereka didasari oleh informasi iklim, yang sudah ada. Jadi, tingkat kepercayaan dari sistem kalender tanam ini, memang, lebih besar itu dibandingkan dengan kita menggunakan insting. Kemudian, selain sistem kalender tanam tadi, kita juga bisa memperkirakan waktu dan luas tanamnya berapa. Jadi waktu tanam misalnya ini untuk padi sawah, ini, luasnya berapa juga diinformasikan di sini, curah hujan rata-rata per bulan berapa, nah kita juga bisa tahu. Kemudian waktu tanam pertamanya kapan, kalau yang di sini kan awal waktu tanam sekian, nah waktu tanam keduanya bulan apa, di sini dikasih tahu. Untuk palawija, 5 kaum juga, diinformasikan bahwa, awal waktu tanam itu untuk ini kapan, nah itu juga bisa kita tahu. Nah, setelah kami lakukan, workshop dan pelatihan, terkait dengan sistem kalender tanam tadi, jadi kami lebih fokus terhadap 2 ya Bapak Ibu, sistem kalender tanam, waktu tanamnya, kemudian jenis tanamannya, pola tanamnya seperti apa, ini kami fokus kepada ini. Jadi Bapak Ibu petani di sawah tada hujan di Tegari Parambahan, dia akan memiliki informasi mengenai iklim, kemudian mengenai kapan waktu tanam yang tepat untuk musim hujan minggu pertama atau musim kemarau minggu pertama atau yang kedua. Nah, dari 20 petani sawah tadu hujan ditambah dengan 5 perangkat nagari sebenarnya di sini, itu kami mempresentasikan ternyata 14 orang atau 64% yang mampu menguasai sistem kalender tanam ini. Jadi masih ada beberapa bapak ibu yang masih bingung mengenai cara penggunaannya, namun dapat dikatakan cukup berhasil kegiatan pengabdian yang sudah kami lakukan. Nah, untuk keluaran kegiatan ini sudah kami submit di Jurnal Sulawendang UNP, kemudian video kegiatan juga sudah kami susun, serta kami juga udah publikasi di media online. Nah, mungkin sekian dulu Bapak Ibu, atas presentasi saya. Jika saya ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.